Hai friend, kembali lagi ke channel Talk P2P, tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimi. Nah, hari ini kita ada sedikit konsep yang berbeda ya. Biasanya kita ada di street, kali ini kita ada di suatu tempat yang lebih proper sih. Alasannya kenapa? Karena kita kedatangan satu narasumber yang memang mau berbagi kisahnya sama kita. Jadi kita langsung interview dia di tempat ini. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja dengan abang siapa nih? Ezekiel Alvaro Saragi. Oke, Bang Ezekiel Alvaro Saragi. Emang kalau Batak jarang jelek ya. Oke. Nah, Bang Faro, ini asli orang Jakarta, memang merantau ke Jakarta atau gimana nih, Bang Faro? Asli Medan, merantau Jakarta kita. Oke, asli Medan merantau ke Jakarta dari tahun berapa, Bang Faro? Dari tahun 2014 tamat SMA. Oh, itu memang merantau ke Jakarta kerja atau gimana? Awalnya kuliah pasti ya. Oke, tapi sendiri di Jakarta, Bang Faro? Enggak, akhirnya keluarga ikut semuanya. Oh, berarti diboyong keluarga semua sini. Yang semuanya keluarga. Karena emang dari keluarga bapak juga kakak beradiknya semuanya di sini. Oh, berarti emang keluarga udah banyak di sini ya, Bang? Sudah banyak di sini. Berarti 2014 ke 2025 total 11 tahun, Bang. Ya kurang lebih lah. 15 dong. 14 ke 25. Bener, lupa bener. Hitung-hitungannya jelek, friend. Oke. Oh, iya. Nah, tapi Bang Faro, 11 tahun di Jakarta nih, pasti udah cukup ngerasain gimana Jakarta dan besarnya juga di Medan. Apa perbedaan signifikan Bang antara Medan dan Jakarta menurut Bang Faro? Perbedaan signifikan itu dari budaya kali ya. Karena kita kan di Medan lebih ke budayanya masih budaya bisa dibilang Melayu, Batak yang kental lah. Oke. Ketika di sini kan kita udah gabung semua, kita campur semua. Jadi ya budayanya lebih Pancasilais aja kali ya sebutannya. Oh, oke. Karena memang udah banyak banget orang-orang dari kota lain yang merantau ke Iya, sini ya Bang. campur kita di sini kan semuanya. Tapi untuk saat ini Bang, udah menikmatin Jakarta atau masih ada keinginan untuk pulang ke Medan? Pulang, rencana sih pulang ke Medan itu buat pensiun nanti lah di masa tua nanti ketika udah santai. Oke, berarti ya Medan itu tempat untuk Beristirahat, beristirahat ya. beristirahat bener. Mentalnya emang beda nih orang. Oke. Tapi Bang Faro, di sini aku pertama kali dengar tadi katanya kuliah ya. Iya, Eee, kuliah di mana, Bang? kuliah di Jayabaya, Fakultas Ekonomi Manajemen. Oke. Kenapa tertarik sama manajemen, Bang? Karena kan banyak banget nih orang yang udah ngambil manajemen, pasti persaingan dunia kerja juga banyak, ketat ya. Tapi kenapa Bang mencoba ngambil itu lagi? Jujur, kalau boleh jujur itu awalnya itu karena bapak sendiri. Dia ngomong gini, ibaratnya gini deh bahasanya, "Lu tuh nggak jago di bidang akademisi, nggak Oke. jago di bidang akademik. Jadi ngambil kuliah itu yang sesantai mungkin, tapi bisa di-compare atau bisa dipakai nanti di hobi lu dagang," kata dia gitu. Makanya gua ngambil ekonomi manajemen. Oh, oke. Berarti kayaknya bapak Abang ini salah satu role model Abang kayaknya ya? Mungkin bisa dibilang, karena emang sesantai itu sih dia. Oke, tapi sayang sama bapak? Sayanglah. Oh, karena di depan kamera ya? Siapa tahu doi nonton. Investor soalnya. Investor. Soalnya. Berarti sekarang Bang Faro kegiatan apa saat ini? Sekarang lagi buka usaha. Lapo? Lapo Tondong Tah. Ece-ece aja padahal lagi promosi tadi. Oke. Tapi Bang Faro, kenapa tertarik untuk bermain di bidang F&B? Tertarik. Sebenarnya tertarik di F&B itu pertama memang hobi masak. Oke. Kedua memang behind story-nya itu Tondong Ta itu bisa dibilang warisan dari opung atau mbah lah. Oh, udah turun temurun berarti, Bang? Udah turun-temurun dari tahun 80. Oke, berarti Abang hanya melanjutkan atau Abang membangun ulang ini jatuhnya? Mungkin bisa dibilang rebranding berdasarkan ide yang selama ini dikumpulin atau di-riset. Oke. Ide yang macam mana, Bang? Singkat ceritanya gini deh, 2016 itu jadi di 2016 ketika udah tahu nih, ya jujur gue kebetulan kuliah juga bandel lah, Oh gitu ya, kan, semua bandel laki-laki lah, kayaknya ya, Bang? ya. Jadi 2016 ketika udah dapat warning dari dekanan kayak, "Lu udah nggak bisa nih lulus tepat waktu." Oke. Akhirnya ya udah kita cari cara gimana biar nggak malu-malu banget lah sama keluarga besar. Oke. Akhirnya 2016 minta atau dikasih tanggung jawab sama kakak waktu itu, Hah? dia buka cabang di Jalan Sabang. Jadi kita minta untuk jadi, ya kerja di situlah ibaratnya, Oke. menanggung jawabin di situ. Itu awal benar-benar berkecimpung di dunia F&B. Akhirnya di situ kita ngelihat ketemu sama banyak customer, eee, karena kita suka sosialisasi ya, ngobrol sama customer segala macam. Oke.
Akhirnya ketemu tuh beberapa masukan keluhan dari customer. Oh, oke. Berarti sejauh ini keluhan yang Abang dapat itu apa, Bang? Tentang F&B yang dulu Abang tekunin? Keluhan yang paling sering ya, yang paling sering itu gini, dari hasil riset saya pribadi, gue pribadi itu, Lapo ini pasarnya itu orang kantoran. Oke, Pasarnya udah pasti itu orang kantor, makanya kita harus buka tempat itu, pemilihan tempat itu dekat kantor. iya. Nah, keluhan mereka selalu ketika mereka pengen belanja atau beli makanan take away, Heeh. itu ada beberapa permasalahan. Contoh, kalau mereka beli nasi, itu masih pakai bungkus nasi, atau Oke. mereka beli daging satu porsi masih dibungkus pakai bungkus nasi yang nasi uduk biasa. Heeh. Nah, di situ mereka sampai sharing kayak, "Bro, lu bayangin deh, gue udah rapi nih, terus pengen makan di kantor bungkus atau take away dari Lapo sampai kantor, tiba-tiba gue buka bungkus nasi, nyampur lagi, dan itu berantakan banget." Nah, di Paham. situ ya, itu salah satu, gitu, Tapi Bang, itu kan maksudnya hal yang sederhana ya. hal yang sederhana. Emang itu dulu nggak pernah Abang sampaikan di tempat sebelumnya makanya sampai itu ide terpendamnya lama banget? Sebenarnya itu salah satu lah, bagian dari kecil, itu banyak lagi sebenarnya. Oh, yang lain nih nggak boleh disebutin ya? Terlalu kompleks sebenarnya, itu kepanjangan tuh. Oke, Nah, siap. rahasia dapur lah. Oke. Nah, itu salah satu, cuman ibaratnya kita pernah menyampaikan proposal ibaratnya ke keluarga besar, nyampein kayak, "Ini kurang ini kurang ini kurang ini," cuman mungkin tipikal orang tua ya, tipikal orang Heeh. tua yang udah sukses di usahanya, Iya. pasti mereka waktu itu jujur dapetin jawaban kayak, "Sebelum lu pada lahir, gua udah jaya dengan ini." Oke. Gitu. "Jadi lu nggak usah ngajarin gua, fokus aja sama sekolah lu." Oh, berarti emang masih pada pakai mindset yang ngebatasin diri ya Bang, untuk tentang kemajuan zaman? Iya, bisa dibilang gitu. Makanya cuman kalau dulu bedanya kan gue tuh masih anak muda ya, masih punya semangat buat berdebat. Jadi Oke. kayak suka gue debatin, gue dibantah, gue debatin lagi, sampai akhirnya ketemu satu formula, wah ini nggak bisa. Gue Oke, nggak bisa nyalahin mereka juga, karena mungkin mereka bener. Mereka gunakan metode mereka berhasil di masa mereka. benar. Cuman kan masa udah berubah. Akhirnya gue sadar ketemu satu formula tadi, ide yang gue punya, gue terapin sendiri, gue usahain, gue riset bener-bener, sampai akhirnya punya output. Oke. Output itu yang gue berharap semoga output itu bisa dirasakan mereka, dan akhirnya akhirnya mereka bertanya, "Gimana caranya?" Oh, oke. Tapi Bang, aku punya satu pertanyaan dan mungkin juga mewakilin pada dari friend-friend-nya Tong P2P ya. Tondong Tam memang punya nama nih Bang, punya nama besar kayak Abang bilang tadi dari tahun 80 itu udah ada dan mungkin salah satu yang nguasain pasar dulunya. Nah, tapi sekarang kan Bang, persaingan lapo nih udah cukup banyak ya di Jakarta dan itu udah jadi industri yang cukup populer lah di Jakarta Iya. ini. Abang yakin bisa ngebawa, lapo Tondong Tam ini balik ke versi jaya-jayanya dulu? Dibilang yakin, pasti kita harus yakin ya. Oke. Itu yang paling awal lah, kalau saya mau bilang untuk usaha. Cuman yang paling penting sebelum yakin kan kita harus riset. Oke. Nah, jadi memang sebelum yakin itu yang bikin saya yakin karena saya udah ngeriset apa aja kelemahan-kelemahan yang kita nggak punya, gitu. Kelemahan Oh, apa yang kita nggak punya, tapi kelebihan-kelebihan pesaing kita itu apa-apa aja, mereka udah masuk ke pasar apa aja, mereka udah melakukan apa aja. Jadi emang riset itu panjang sampai bertahun-tahun risetnya, saya kumpulin, akhirnya saya bisa nerapin sekarang. Jadi kalau bilang yakin, harus yakin. berarti Abang emang tipe orang yang ketika mau memulai sesuatu tuh risetnya kayaknya butuh pertimbangan yang besar banget nih ya, Bang? Oh iya, nggak mudah Bro, gila lu. Kan gue juga baru cabut kan dari kerjaan yang lama. Emang dulunya Bang kerja di mana nih? Dulu kita kerja di kantor Alfamart, Sebagai? aset manajemen. Loh itu bukannya udah enak ya, Bang? Ya, cuman tetap ada, kalau ada satu beban moral, khusus apalagi saya anak pertama ya. Oh ya, kalau di Batak emang itu cukup Iya, gimana gitu pride-nya Bang anak pertama ya? benar. Saya ada satu beban moral, jadi ketika saya ngelihat ada satu warisan dari opung lah ya, Oke. warisan nama dari opung, nama yang menurut saya nama besar Lapo Tondongta, dan saya ngelihat sekarang Lapo Tondongta ini namanya kalah dari semua pesaing-pesaingnya sekarang. Mhm. Jadi kayak ada satu beban moral, masa nggak ada sih yang bisa ngebangkitin, gitu. Dan kebetulan mungkin ya gue juga ngerasa gue punya niat dagang, gue punya ide, mungkin ini gift juga dari yang di atas.
Makanya gue coba maksimalin, ya kalau bahasa orang sekarang ya coba ikhtiar kali ya. Coba ikhtiar aja dulu, yang penting kita udah riset, usaha, doa, ya semoga hasilnya memuaskan lah. Hasil akhir biar Yang Maha Kuasa yang menentukan nih, Bang. Iya, benar. Tapi Bang, Abang sebagai sekarang CEO dari Konsin. Lapo nih, Tondong Tala ya, kita bilang yang Abang Yang cabang karet. cabang karet ya. Apa hal yang buat tempat Abang ini harus dikunjungin sama teman-teman atau friend-friend Talk P2P? Eh, Pertama, kita udah menyesuaikan semua packaging khususnya untuk teman-teman di jam makan siang, khususnya orang kantor. Itu Oke. pastinya, itu bahasanya apa? Office friendly kali ya. Ya, Lu nggak perlu mikirin kalau misalnya mau take away di kantor gimana piringnya segala macam, apalagi kita kan spesifik ya Lapo benar. soalnya untuk menghargai teman-teman yang lain. Heeh. Dan kalau makan ke sini juga lu bakal disediain dengan tempat yang ya bisa lihat sendiri, nyaman, Ya. dingin juga khususnya. Karena pakai AC ya. Pakai AC. Jadi Oke. aman lah. Dan kita juga serve-nya nggak lama kok. Oke. Kalau rasa nggak usah ditanya. Nah, berarti kalau nanti pelayanannya lama langsung komplain aja ya ke bosnya. Oke. Tapi Bang Faru, yang Ya, namanya buka usaha pasti nggak semudah itu ya. Apa sih Bang struggling waktu awal Abang mau membangun bisnis ini? struggling. Dulu sebenarnya kalau cerita dikit ya, Iya. 2018 kita pernah di tempat ini juga. Oh, oke. 2018. Cuman dulu ini kan sekarang bentuknya food court ya. Iya. Kalau dulu kita sewa semua, tapi kita kerja sama. Oh, Kerja sama sama ada partner orang tua lah. oke. Cuman di situ masih yang kerja sama bukan saya, tapi orang tua saya yang kerja sama dengan temennya. Oh, Orang oke. tua gue yang kerja sama teman-temannya. Dan mungkin waktu itu kita tutup juga karena COVID pertama, Mhm. kedua karena ya kerjasamanya kurang profesional lah, ditulis Oh, gitu. Jadi dibilang struggling, ya pasti pertama udah pasti soal keuangan, modal berarti ya, Bang? modal, itu udah pasti. Karena lu bayangin lu ngeluarin dari lu resign, kecuali kita dari keluarga yang benar-benar mapan ya, ini kan bukan. Oh, Abang bukan? Oke, kan aku nggak tahu, Bang. Bukan, Oke. bukan. Jadi dengan modal yang ada, kita maksimalin, Heeh. ditambah kita juga belum punya penghasilan, kasarnya gitu kan. Karena kan baru udah resign dari bulan Juni. Udah 3 bulan lah kita prepare ini segala macam. Kita harus save money sebisa mungkin, ngirit sebisa mungkin, dan tanggung jawab moral buat memaksimalkan itu loh, modal itu. Tapi Bang Faru udah nikah belum sih? Kebetulan udah. Berarti ini perjudiannya cukup mahal harganya ya, Bang, kalau kalah? Mahal gila sih. Untungnya orang rumah, istri, lumayan lama sih kita pengajuan proposal ke rumah ya, ke istri itu. Kayak Oke. kita ngajuin proposal, kita ngiyakinin, ya syukurnya dia trust sama kita, dan dia minta kita bertanggung jawab sama apa yang kita pilih. Wah, ini tipe-tipe istri yang betul-betul memahamin passion suaminya ini ya. Oke. Nah, terakhir Bang Faru, Ya. kita mau nanya nih, gimana kesan Abang bisa berbagi ceritanya bareng Talk P2P? Seru-seru ya, seru jujur. Sebelumnya kan ngeliatin doang nih di media sosial. Oke. Jadi udah pernah ketemu sebenarnya kontennya. Oh, udah pernah nengok ya? Udah pernah ngeliat. Oke. Cuman kan biasanya yang di kayak pinggir jalan ya, trotoar Ya, di gitu street. kan. Ya, benar. Gila, gue bilang gokil juga nih anak-anak muda mau ngeluangin waktunya buat menyediakan wadah buat orang-orang sharing pengalaman hidupnya, khususnya kebanyakan kalau nggak salah perantauan juga kan? Iya, kebanyakan Sharing-sharing benar. gitu loh. Keren keren keren. Oke. Nah, terakhir Bang, harapan Abang atau boleh nggak kasih pesan Abang untuk anak-anak muda yang sekarang lagi struggle ataupun yang lagi membangun bisnis kayak Abang nih yang pengen jadi bos juga nih. Kira-kira apa yang bisa Abang bagi buat mereka untuk jadi motivasi mereka ke depannya? Mungkin lebih ke orang-orang yang lagi bangun usaha aja kali ya, Boleh, Bang. biar kita satu inilah. Mungkin buat orang-orang yang kita lagi sama, lagi dalam satu keadaan yang sama, lagi bangun usaha, yang penting lu percaya, tapi sebelum lu percaya, lu harus riset dulu bener-bener, gitu loh. Lu harus riset Oh, dulu bener-bener, lu pelajarin usaha yang mau lu jalanin. Karena kalau bilang percaya, ya percaya wajib, tapi kalau modal percaya tanpa lu ada riset, tanpa lu ada belajar, lu cuma ngabisin waktu sama modal doang. oke. Jadi memang betul-betul harus punya persiapan yang udah dan terplanning dengan baik ya, Bang? Iya, Jangan cuman modal nyali doang ya?
Iya janganlah. Ka karena kasihan diri sendiri Kasihan lebih diri tepatnya. sendiri, apalagi kalau udah berkeluarga kan. Benar. Bener Oke. bener bener. Nah, terakhir Bang Baru, thank you banget nih udah mau berbagi kisah sama teman-teman Talk P2P. Iya. Banyak banget hal-hal mahal yang kita pelajarin dari Abang. Ya salah satunya tentang bisnis itu bukan cuma sekedar modal nyali, lu berani rugi, ya lu berbisnis bukan kayak gitu. Ternyata ada planning, riset yang memang harus betul-betul kita kuasain sebelum mulai bisnis itu. Harapan kita Laponi Tondong Ta maju terus Bang, yang ada di bawah kepemimpinan Abang, dan yang paling penting tetap jadi orang yang rendah hati, Amin. karena orang rendah hati itu harganya mahal. Amin. Oke. Nah, friends, sekian video kali ini bareng sama Bang Alvaro. Banyak banget hal-hal yang luar biasa yang bisa kita ambil dari dia, apalagi buat kalian yang mau memulai bisnis kalian. Bisnis apapun, ingat harus ada riset, harus punya master plan-nya, biar bisnis kalian nggak sia-sia. Dan satu lagi, jangan lupa ikutin terus konten ini ya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Bye-bye.